Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Farha. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul pemanfaatan kulit singkong sebagai substrat fermentasi enzim silanase menggunakan Aspergillus flavus untuk proses biobleaching pada pulp. Ini merupakan latar belakang dari penelitian ini dilakukan. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, dengan keprihatinan saya melihat bahwa industri papan kertas ini menyumbang emisi global terbesar di dunia, bahkan di Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki industri pulp dan kertas paling besar di dunia. Ternyata industri ini menghasilkan, emisi atau menyumbang emisi global terbesar, karena pada industri pulp dan kertas, pulp itu kan perlu diputihkan atau dibersihkan, yang disebut dengan, proses bleaching, di mana bleaching ini selama ini menggunakan, klorin, di mana klorin ini berdampak buruk bagi lingkungan. Tapi tentu saja sampai saat ini sudah ada beberapa teknologi untuk mengurangi hal-hal tersebut, yaitu ada TCF atau totally chlorine free, dan ada ECF atau elementary chlorine free. Namun, pada saat ini lebih banyak yang digunakan adalah TCF dengan menggunakan H2O2. Namun ternyata, menurut beberapa literatur yang nanti akan saya tampilkan bahwa ternyata, TCF ini dibandingkan ECF itu tidak begitu bagus. Jadi disimpulkan bahwa ECF merupakan metode, yang lebih bagus dibandingkan TCF karena menghemat energi dan juga menghasilkan pulp yang lebih baik. Maka dari itu di sini kami menggunakan metode ECF dan untuk membantu metode itu kita menggunakan enzim silanase dengan menggunakan teknik biobleaching, di mana enzim silanase ini nanti, akan didapatkan dari singkong. Di mana singkong ini adalah salah satu, maksudnya Indonesia ini merupakan salah satu penghasil singkong terbesar di dunia, sehingga limbah kulit singkong itu sangat berlimpah dan, berakibat buruk bagi lingkungan sekitar, terutama polusi udara, kemudian menimbulkan bau, dan juga polusi, air, sehingga limbah singkong ini, diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pengambilan enzim silanase sebagai agen pemutih alami biobleaching. Nah, diharapkan, nanti enzim silanase ini akan menghasilkan pulp, dari metode biobleaching yang bersih, pulp yang, kualitasnya baik, bahkan bisa mengurangi bahan kimia pemutih yang diharapkan. Ya, ini merupakan beberapa literatur yang saya ambil untuk penelitian saya. Yang pertama ada dari Septiningrum dan Pramoaji pada tahun 2017, di mana mereka menemukan bahwa ternyata enzim silanase ini memang terbukti dapat mendegradasi lignin yang ada di pulp. Seperti yang kita tahu bahwa penyebab, eee, kertas atau pulp itu berwarna tidak putih atau berwarna sedikit kecoklatan atau kuning itu adalah berasal dari lignin, di mana lignin ini terdapat pada, tumbuhan-tumbuhan yang berkayu ataupun tidak berkayu. Jadi, lignin ini yang menyebabkan warna kertas itu tidak putih, sehingga untuk memutihkan sebuah kertas itu atau sebuah pulp itu kita harus mendegradasi si ligninnya. Nah, berdasarkan jurnal dari Septiningrum dan Pramuaji ini dibuktikan bahwa, silanase ini dapat mendegradasi lignin sehingga membantu pemutihan pulp dan kertas. Kemudian ternyata karena, enzim silanase ini merupakan juga bagian dari selulosa dan juga hemiselulosa, si enzim silanase ini dapat bereaksi dengan mudah dengan bahan kimia pemutih, sehingga dapat meningkatkan ekstraksi lignin. Sehingga nantinya, enzim silanase ini dapat mengurangi penggunaan klorin sebesar 20-40% dan kualitas pulp yang dihasilkan lebih baik. Kemudian berdasarkan Kolade dan Aji Jolakeu tahun 2021, ini merupakan, penelitian yang termasuk baru, di mana menjelaskan bahwa enzim silanase pada kulit singkong ini dapat didapatkan dari metode SSF atau solid state fermentation menggunakan mikroorganisme Aspergillus flavus. Dan Aspergillus flavus ini juga merupakan salah satu, jamur atau fungi yang cukup ekonomis harganya. Selanjutnya ini adalah, dari Nugroho dan teman-temannya pada tahun 2022, di mana mereka memberikan parameter-parameter untuk kualitas pulp yang baik, di mana pada bilangan kappa dari pulp yang baik itu berkisar dari 14 sampai 20, kemudian untuk pulp yang berkualitas cukup 35 sampai 50, dan yang berkualitas kurang 60 sampai 110. Kemudian lignin, untuk yang berkualitas baik itu ada kurang dari 5%, untuk yang cukup itu 3,12 sampai 4,45%, dan yang kurang itu lebih dari 7%. Kemudian untuk perolehan pulp atau rendemen pulp pada pulp yang baik itu ada 90-95%, yang cukup 55-90%, dan yang kurang 40-55%. Baik, ini untuk state of the art, di mana ini menggambarkan kondisi sekarang mengenai yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti yang saya jelaskan di beberapa literatur tadi, bahwa sudah ditemukan teknologi untuk mengurangi emisi global dari industri pulp dan kertas, yaitu ada TCF dan juga ECF. Namun sayangnya, sampai sekarang itu yang lebih dikembangkan adalah totally chlorine free, di mana
hanya menggunakan H2O2. Padahal pulp yang dihasilkan itu lebih bagus dari metode elementary chlorine free. Karena dia tidak memerlukan energi yang besar dan juga pulp yang dihasilkan jauh lebih baik. Kemudian sebagian besar enzim silanase yang dihasilkan di Indonesia saat ini itu masih menggunakan metode ekstraksi, di mana ternyata metode ekstraksi ini, kurang maksimal untuk menghasilkan produk enzim silanase. Maka untuk memproduksi enzim silanase ini dapat dimaksimalkan dengan menggunakan metode fermentasi menggunakan Aspergillus flavus. Baik, ini ada beberapa rumusan masalah dan juga tujuan dari penelitian yang saya lakukan. Pertama adalah proses produksi enzim silanase. Jadi, bagaimana sih proses produksi enzim silanase? Kemudian yang kedua, berapa banyak enzim silanase yang kita butuhkan untuk mendapatkan pulp yang kita inginkan. Lalu yang ketiga adalah perbandingan hasil pulp yang melalui metode biobleaching dan juga yang hanya menggunakan klorin. Sehingga dengan rumusan masalah tadi diharapkan, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah mengetahui proses produksi enzim silanase menggunakan metode fermentasi menggunakan Aspergillus flavus. Yang kedua, mengetahui banyak enzim silanase yang dibutuhkan untuk mendapatkan pulp yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah mengetahui perbandingan hasil pulp yang melalui metode biobleaching dan juga yang hanya menggunakan klorin. Diharapkan tujuan-tujuan tadi itu dapat tercapai. Selanjutnya ini adalah hipotesis dari penelitian yang akan saya lakukan. Ada hubungan antara kadar lignin pada pulp dan juga, banyaknya enzim silanase yang digunakan pada proses biobleaching. Yang kedua adalah bahan kimia pemutih yang digunakan pada pulp yang dikenakan enzim silanase akan lebih kecil. Artinya penggunaan bahan kimia putih bahan pemutih atau klorin itu lebih sedikit sehingga menghasilkan atau tidak berdampak buruk bagi lingkungan, meminimalisasi dampak buruk bagi lingkungan. Selanjutnya adalah metodologi, di mana di metodologi ini ada quantitative method sama qualitative method, di mana kuantitatif metodenya ini adalah menghitung pertama berapa bilangan kappa pulp yang dihasilkan, kemudian berapa kadar lignin yang akan dihasilkan, kemudian berapa sisa bahan pemutih kimianya. Lalu untuk kualitatifnya, itu kita akan mengukur, seberapa putih pulp yang dihasilkan, lalu yang kedua, strength atau kekuatan dari pulp yang dihasilkan. Baik, ini merupakan variabel dari penelitian saya, di mana untuk variabel, mmm, independen atau variabel bebasnya adalah jumlah enzim silanase yang digunakan. Kemudian untuk variabel, dependen atau variabel terikatnya adalah kadar lignin dan juga sisa bahan pemutih kimianya. Untuk jenis rancangan yang saya gunakan adalah rancangan acak lengkap menggunakan Excel dan juga SPSS. Berikut merupakan tahapan-tahapan penelitian dari penelitian saya. Pertama adalah preparasi, lalu ada produksi enzim silanase. Di sini, merupakan tahap yang penting di mana, saya harus mengambil enzim silanase menggunakan metode fermentasi tadi, SSF atau solid state fermentation menggunakan mikroorganisme Aspergillus flavus. Ini menggunakan bioreaktor, laboratorium. Kemudian tahap selanjutnya adalah, biobleaching. Selanjutnya adalah uji bilangan kappa. Ketika sudah selesai di biobleaching, maka akan dihitung bilangan kappanya berapa, kemudian menghitung sisa bahan pemutih yang digunakan. Untuk analisis datanya sendiri adalah, untuk penelitian nanti akan dikatakan berhasil jika enzim silanase yang diproduksi nanti itu akan dapat memutihkan pulp akan memutihkan pulp sebesar minimal 20-40% dan juga bahan kimia yang digunakan lebih sedikit dibandingkan hanya dengan klorin saja. Adapun resiko dari penelitian yang saya ambil ini adalah karena penelitian ini menggunakan bahan alami, yaitu menggunakan limbah singkong yang ada di Indonesia. Penelitian ini, peneliti tidak tahu bagaimana pastinya kualitas dari suatu bahan baku, terutama karena bahan baku ini merupakan limbah, sehingga bisa jadi memengaruhi hasil penelitian nantinya. Maka dari itu penelitian ini perlu dilakukan berulang dan juga perlu dilakukan beberapa sampel limbah singkong, sehingga nanti dapat dilihat, bagaimana kriteria limbah singkong yang diperlukan untuk memutihkan pulp dan kertas. Nah, berikut ini merupakan jadwal penelitian yang saya rancang untuk penelitian saya. Ya, sekian, presentasi proposal penelitian saya, mmm, semoga untuk ke depannya penelitian saya nanti akan berjalan dengan lancar dan juga bisa berkontribusi untuk, mencapai tujuan penelitian yang saya inginkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.